Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Jenis. Aku Felix. Hari ini di video kali ini kita akan membahas soal inovasi teknologi dalam bidang kedokteran ya Vela. Iya benar. Nah sebelum kita masuk ke pembahasan tentang banyaklah soal kimia, ada biologi, fisika, gue mau minta buat kita akan menjelaskan pengertiannya dulu nih guys. Coba jelasin dulu Vel. Inovasi ini tuh apa sih? Nah, jadi inovasi teknologi dalam bidang kedokteran itu inovasi teknologi yang baru, tapi bidangnya tuh bidang medis. Oh ya, soal kedokteran ya? Ya. Masuk akal. Itu pengembangan kayak alat-alatnya, tekniknya, prosedur medisnya. Sistemnya tuh baru semua. Tujuannya itu untuk meningkatkan layanan kesehatan. Oke. Jadi biar lebih maju lagi dengan adanya modernisasi sekarang ini. Oke. Gitu. Contohnya tuh ada kayak MRI, terus CT scan. Oh, bener. Nah itu kan modern banget tuh buat zaman ini. Karena dulu kan nggak ada kayak gitu-gituan. Dan sekarang karena dunia juga udah modern, jadi kita perlu yang gitu ya sekarang ya. Iya benar banget. Karena dunia udah makin maju guys. Oke. Jadi harus perlu update lagi. Lanjut Vel. Terus itu kan MRI CT scan udah lama banget tuh, udah mulai tersingkir. Sekarang tuh ada yang robot. Oh. Jadi misalkan ada di sosial media atau di mana kayak ada orang operasi tuh pakai robot, jadi nggak langsung face to face sama dokternya. Wah keren dong. Gimana anjir itu? Itu salah satu dari inovasi teknologi dalam bidang kedokterannya. Apalagi yang akan jelaskan nih Pak? Terus selain itu obatnya mungkin ya. Oke ya, pembahasan obatnya. Obatnya kan kita bisa konsumsinya kan kadang ada yang pakai kapsul, ada yang pakai cairan. Iya, benar-benar. Nah, kayak gitu. Nah, itu banyak unsur-unsur kimianya di situ tuh. Oke. Kimia. Oke guys, jadi sekarang kita akan lanjut aja ke pembahasan topik utama kita, yaitu nanopartikel nih. Yang tadi apa berhubungan sama inovasi ya? Inovasi dalam bidang kedokteran. Oke, jadi apa sih nanopartikel itu? Kenapa bisa ada hubungannya sama pembahasan kita hari ini? Kalau didengar nanopartikel tuh pasti bayangannya cuman kayak partikel kecil banget kan ya? Tapi secara kimia, nanopartikel punya struktur, sifat, dan reaktivitas yang luar biasa unik guys. Jadi nanopartikel itu biasanya terbentuk dari logam kayak emas perak, oksida logam, dan lain sebagainya lah. Karena ukurannya yang sangat super duper kecil, permukaan relatifnya jadi besar banget, Ya, nah ini bikin reaksi kimia itu jadi lebih aktif dibanding zat-zat yang biasa yang lainnya. Contohnya tuh apa aja sih? Nah, contohnya kayak gini, nanopartikel perak punya sifat antibakteri yang sangat kuat, dalam dunia medis mereka dimanfaatkan atau dipakai buat coating alat-alat operasi atau luka supaya mereka terhindar lah dari interaksi sama bakteri maksudnya biar hindar gitu loh. Ada juga nanopartikel emas yang secara kimia stabil dan mudah dimodifikasi, dipakai buat penghantar dari obat. Maksudnya tuh gimana ya? Biar gampang dikasih tahu. Maksudnya itu ngantar obat langsung ke orang yang mau minum obat itu. Jadi kayak langsung gitu loh. Kenapa bisa kayak gitu? Karena permukaannya bisa dikasih senyawa khusus biar bisa nempel ke sel tertentu, kayak sel kanker gitulah dan sebagainya. Emang secara kimia ini tuh seru banget karena kita bisa rekayasa bentuk, ukuran, dan komposisi nanopartikel. Entah buat nentuin sifatnya, entah itu buat reaksi oksida, apalagi nih reduksi atau bahkan interaksi dengan protein dan DNA. Gitu ya Nes. Jadi bisa dibilang kimia tuh punya peran penting di dalam inovasi teknologi
dalam bidang kedokteran yang modern kayak sekarang ini. Jadi kimia itu sebenarnya punya peran penting banget guys. Dari sintesis nanopartikelnya, pemilihan bahan, sampai pengujian reaksi. Semuanya melibatkan prinsip-prinsip kimia guys pada dasarnya. Bayangin aja kita belajar tentang logam, ikatan kimia, dan reaksi redox. Ternyata bisa punya dampak besar buat nyelamatin nyawa orang. Keren kan pembahasan dari kimia tuh? Keren buat banget, ya benar. yes. Oke, lanjut, mungkin ada beberapa lagi yang harus dijelasin oleh Felix. Selain kimia, ada juga inovasi teknologi ini bisa masuk ke dalam bidang bioteknologi. Luar biasa keren ya. Jadi bioteknologi ini kalau kita dengar itu kayak sama aja kayak rekayasa genetika, Oke. kayak produksi vaksin gitu. Masuk. Jadi Keren. di dunia bioteknologi ini, apalagi terutama dalam nanopartikel, Yes. itu dimanfaatkan untuk mengantarkan obat, mendeteksi penyakit yang lebih cepat, jadi biar lebih cepat ketahuan. Ya. Terus melibatkan teknik-teknik bioteknologi gitu. Ada sebutannya molekuler dan bioengineering. Keren ya. Ya. Jadi untuk ini ada contohnya nggak, Vel, kira-kira? Nah, contohnya itu ada dua. Jadi salah satunya itu adalah pengobatan kanker. Jadi ilmuwan tuh ngembangin nanopartikel berbasis bioteknologi, kayak nanopartikel lipid atau nanopartikel protein. Oke. Itu tuh mereka bisa ngangkut obatnya kankernya langsung ke dalam sel tumornya. Ya. Jadi tuh presisi banget gitu tuh. Nice. Habis Dia itu? tuh nggak ngerusak sel-sel di luar itu. Jadi nggak ganggu ya? Iya, benar banget. Jadi ini tuh dilakukan buat modifikasi permukaan nanopartikelnya biar bisa ngenalin permukaan sel kankernya. Oh gitu guys. Ya, jadi bisa dibilang kayak nanopartikel itu kayak taksi. Jadi dia Taksi itu gimana? kita dijemput dari awal terus langsung ke tujuan akhir. Nggak pakai mampir-mampir. Jadi nggak tujuannya tuh langsung gitu ya, Iya. cara kerjanya ya? Ya, jadi kan biar bisa lebih cepat sama lebih aman juga. Efektif banget ya. Itu dia. Keren. Selain itu, contohnya itu ada vaksin kayak waktu COVID-19. Itu dipakai, itu Iya. dimanfaatkan waktu COVID ya? Dia tuh berbasis mRNA, jadi teknologi itu pakai nanopartikel juga. Namanya tuh nanopartikel lipid. Dia tuh pakai buat melindungi dan menganterin ke genetik sel RNA-nya kita. Keren. Terus nanopartikel mRNA ini nggak bakalan efektif karena RNA itu gampang rusak. Oh ya? Ya gitu. Oke. Jadi nanopartikelnya sebenarnya penting banget. Buat apalagi sama topik yang kita bahas ini ya guys. Jadi sebenarnya berkesinambungan sama bioteknologi dan nanopartikel. Iya benar. Tapi guys, pembahasan kita sebenarnya belum selesai sampai sini. Jadi setelah video kali ini, setelah video penjelasan ini, teman kita akan melanjutkan pembahasan buat gelombang elektromagnetik. Dia bakal jelasin setelah video klip yang satu ini. Jadi jangan lupa kalian untuk saksikan dan kalian juga bisa belajar. Oke? Bye-bye. Jangan lupa saksikan ya. Prinsip gelombang elektromagnetik berdasarkan fisika. Gelombang yang membawa energi melalui ruangan tanpa memerlukan medium. Dalam kedokteran, berbagai jenis gelombang IM digunakan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya. Pertama ada gelombang radio (MHz) digunakan dalam MRI, gelombang mikro atau microwave untuk terapi pemanasan jaringan dalam inframerah untuk terapi dan diagnosis sirkulasi darah, cahaya tampak atau laser untuk endoskopi, operasi mata dan bedah presisi, ultraviolet atau UV, sterilisasi, peralatan medis, sinar X atau gamma untuk pencitraan dan terapi kanker. Contoh-contoh inovasi teknologinya, yang pertama ada MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Dalam proses fisikanya ini menggunakan gelombang radio dengan frekuensi rendah dan dengan medan magnet sehingga menggetarkan inti atom dalam tubuh. Cara kerjanya, inti atom dalam tubuh distimulasi oleh gelombang radio lalu memancarkan sinyal yang ditangkap oleh konvensi menjadi citra. Keunggulan gambar resolusi tinggi, jaringan lunak tanpa radiasi ionisasi.
Yang kedua ada komputer tomografi atau CT scan menggunakan sinar X atau gelombang IM berenergi tinggi. Cara kerjanya merekam gambar bagian tubuh dan kemudian direkonstruksi dengan komputer sehingga bisa terlihat cara kerja X-ray. Keunggulannya diagnosis cepat, akurat untuk trauma, kanker, dan stroke. Ketiga ada radioterapi, terapi radiasi. Prinsip fisikanya menggunakan sinar gamma atau sinar X untuk membunuh sel kanker dengan merusak DNA-nya. Ini juga menjadi pengobatan bagi kanker. Gelombang IM berenergi tinggi merusak DNA sel kanker. Yang keempat adalah laser medis, adalah teknologi yang menggunakan cahaya dengan berfokus pada gelombang tertentu. Dengan prinsip fisikanya cahaya koheren atau monokromatik atau terfokus. Kegunaannya untuk bedah mata, lasik, mengoreksi kelainan refraksi, dermatologi, menghilangkan bekas luka tato dan rambut, onkologi, terapi fotodinamik, PDT untuk kanker. Yang kelima ada terapi dan diagnostik inframerah. Prinsip fisikanya gelombang panas inframerah diserap oleh jaringan tubuh. Kegunaannya mendeteksi inflamasi, sirkulasi darah, dan suhu tubuh. Terapi nyeri otot dan sendi melalui pemanasan dalam. Inovasi thermal imaging atau disebut kamera termal untuk diagnostik non-invasif. Ear phototherapy untuk terapi luka dan regenerasi jaringan. Yang keenam ada ultraviolet atau sinar UV untuk sterilisasi dan terapi adalah bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik berada di antara cahaya tampak dan sinar X meski tak terlihat mata manusia. Prinsip UV menghancurkan DNA mikroorganisme. Kegunaannya untuk mensterilkan alat medis dan orang operasi, terapi penyakit kulit seperti psoriasis dan vitiligo, atau bisa disebut UVB atau bisa disebut juga NB UVB. Yang ketujuh ada telemedicine dan wireless sensor. Dengan menggunakan gelombang mikro adalah inovasi modern di bidang teknologi kesehatan dengan sistem nirkabel dan sensor canggih dan berguna dalam pengawasan kesehatan jarak jauh secara real time. Prinsip fisikanya komunikasi nirkabel berbasis gelombang mikro. Kegunaannya yaitu untuk memantau pasien secara jarak jauh dengan wearable device, sensor detak jantung, suhu, kadar oksigen via Bluetooth atau Wi-Fi.